Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kanva kami dan juga hasil mading kami yang mengenai tugas geografi mengenai materi kelembaban dan juga junghun. Guru mata pelajaran Pak Heri Oktavianto, kelas 10-9 Di SMA Negeri 1 Pangandaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahni Ilham Juniarto. Saya akan menjelaskan tentang definisi kelembaban udara. Kelembaban udara adalah kandungan uap air dalam udara yang berasal dari evaporasi atau penguapan. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban nisbi adalah higrometer rambut. Kelembaban udara adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Udara di sini dapat dimaknai sebagai udara dalam ruangan atau udara pada lapisan atmosfer. Panjang pendeknya rambut ini mampu menggerakkan jarum pada skala. Higrometer yang mampu mencatat data kelembaban udara secara kontinu disebut. Perkenalkan, nama saya Indah Indriani. Saya akan menjelaskan tentang pembagian kelembaban udara. Kelembaban dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelembaban mutlak. Kelembaban absolut adalah bilangan yang menunjukkan massa uap air yang tertampung dalam 1 meter kubik udara. Yang kedua kelembaban nisbi, yaitu kelembaban relatif, adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah uap air yang ada di udara saat pengukuran dan jumlah uap air maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Selanjutnya ada kelembaban nisbi, yaitu digunakan untuk menghitung kelembaban nisbi yang digunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah RH atau relative human atau kelembaban relatif sama dengan E kali 10%. RH di situ adalah kelembaban relatif dan E kecil jumlah uap air secara nyata atau mutlak atau kelembaban mutlak, dan E besar kapasitas maksimal yang mampu dikandung massa udara. Satuannya adalah gram per meter kubik. Nama saya Nazla Nurlala Ajijah dari kelas 10-9. Di sini saya akan menyampaikan contoh soal dari kelembaban nisbi, yaitu pada suatu ruangan bersuhu 25 derajat Celcius, kemampuan maksimum udara menampung uap air adalah 100 gram per meter kubik. Berdasarkan hasil pengukuran langsung, ternyata kandungan uap air adalah 60 gram per meter kubik. Soalnya adalah berapakah kelembaban absolutnya, dan yang kedua berapakah kelembaban relatifnya. Jawabannya adalah yang pertama, kelembaban absolut sama dengan 60 gram per meter kubik, hasil dari pengukuran secara langsung. Yang kedua, kelembaban relatif. Diketahui E kecil sama dengan 60 gram per meter kubik dan E besar adalah 100 gram per meter kubik. Yang ditanyakan adalah kelembaban relatif atau RH. RH sama dengan kelembaban absolut atau kelembaban relatif dikali 100% sama dengan 60 gram per meter kubik atau 100 gram per meter kubik dikali 100% sama dengan 60%. Jadi kelembaban relatif pada ruangan bersuhu 25 derajat Celcius tersebut ialah 60%. Faktor yang memengaruhi kelembaban udara, yaitu yang pertama suhu udara. Semakin tinggi suhu udara, maka akan semakin banyak uap air yang dapat ditampung oleh udara. Sedangkan semakin rendah suhu udara, semakin rendah kapasitas uap air dari udara tersebut. Yang kedua, tekanan udara. Jika suatu wilayah memiliki tekanan udara
yang semakin tinggi, maka udara yang berada di sekitarnya juga akan memiliki kelembaban tinggi. Yang sebaliknya, jika tekanan udara diturunkan, kelembaban udara wilayah tersebut semakin menurun. Selanjutnya yang ketiga ada pergerakan angin. Air yang menguap secara kecil akan terbawa oleh angin dan menentukan awan serta meningkatkan kelembaban udara di suatu wilayah. Angin berperan untuk menggeser uap air dari suatu wilayah ke daerah yang lainnya. Yang keempat adalah vegetasi. Kelembaban udara karena tumbuhan melakukan transpirasi ketika berfotosintesis akan menghasilkan uap air. Nanti dapat menguap ke udara meningkatkan kelembaban udara. Tidak jarang kita melihat hutan-hutan besar memiliki iklimnya masing-masing. Penemu Junghun yaitu Friedrich Franz Wilhelm Junghun pada tahun 26 Oktober 1809 sampai 24 April 1864 adalah seorang naturalis, doktor, botanika, geolog dengan pengarang kebangsaan Jerman. Ahli tanaman berasal dari Jerman membagi iklim melalui ketinggian tempatnya. Junghun berjasa sebagai peneliti Pulau Jawa dari sudut pandang ilmu bumi, geologi, vulkanologi, dan botanika, dan daerah Batak di Sumatera. Junghun adalah pembagian ini merupakan hasil temuan terhadap jenis-jenis vegetasi yang tumbuh di wilayah dengan ketinggian berbeda. Ia membagi iklim menjadi 4, yaitu Yang pertama, zona iklim panas, antara ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan di atas 22 derajat Celcius, cocok ditanam padi, jagung, tebu, kelapa. Yang kedua, zona iklim sedang, antara ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan yaitu antara 15 sampai 20 derajat Celcius, cocok ditanam teh, karet, kopi, dan kina. Ada zona iklim salju tropis pada ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Di sini tidak ada tumbuhan yang hidup. yang keempat, zona iklim sejuk, antara ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan antara 11 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius, cocok ditanami sayur, bunga, dan buah. Zona iklim dingin, antara ketinggian 2500 sampai 4000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan 11 derajat Celcius. Tumbuhan yang mampu bertahan adalah lumut dan jenis rumput. Pertama ada 0 sampai 650 mdpl zona panas. Tumbuhan ini cocok ditanami seperti padi, jagung, dan juga kelapa. Yang kedua ada 650 sampai 1500 mdpl pada zona sedang. Tumbuhan yang cocok seperti tembakau, kopi, coklat, dan juga teh. Yang ketiga ada 650 sampai 1500 mdpl pada zona iklim sejuk. Biasanya tumbuhannya seperti kopi, kina, sayuran, dan buah-buahan. Lalu yang terakhir di 2500 mdpl atau zona dingin, tidak ada tanaman yang sanggup untuk menghidup di sana, tetapi hanya ada lumut dan juga tanaman jenis rumput. Berikut adalah gambar dari tingkatan iklim Junghun yang ditentukan dari tingginya suatu tempat. Junghun. Di sini ada pengertiannya. Lalu di sini ada 5 zona iklim Junghun. Yang pertama iklim panas, yang kedua iklim sedang, yang ketiga iklim sejuk, yang keempat iklim dingin, yang kelima iklim salju tropis.
Lalu di sini ada gambar tingkatan Ipin Junghun. Di sebelah sini ada penemu Junghunnya. Lalu ada kelembaban udara. Yakni di sini ada pengertian dari kelembaban udara, lalu pembagian kelembaban udara. Ada kelembaban secara mutlak dan juga kelembaban nisbi. Di sini juga ada rumus dari kelembaban nisbi. Lalu di sini ada faktor-faktor tentang kelembaban udara seperti suhu udara, tekanan udara, vegetasi, dan pergerakan angin. Ini dia mading tentang kelembaban udara dari kelompok 8. Sekian dari kelompok kami. Itu dia hasil presentasi dari kami. Mengenai materi kelembaban dan Junghun, Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kami dari kelompok 8 izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.